Sobat Teens, tahukah kamu hari ini tepat tanggal 3 Maret 2023 merupakan Hari Satwa Liar Sedunia atau yang biasa dikenal dengan World Wildlife Day. Nah, untuk memperingati Hari Satwa Liar Sedunia, saya sekarang sedang berada di Kampung Reklamasi Air Jangkang. Lahan bekas tambang yang dikelola PT Timah Tbk dan mengusung konsep Edu Ekoturism ini terletak di Dusun Air Dayung, Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perlu diketahui, di dalam Kampung Reklamasi Air Jangkang terdapat pusat penyelamatan satwa liar yang dikelola oleh Alobi Foundation bersama PT Timah Tbk. Selengkapnya langsung saja kita tanya-tanya ke Bang Endi selaku manajer PPS Alobi. Kalau satwa yang di sini tuh berasal dari mana aja sih, Bang? Ya, kita ini kan fungsinya adalah ngerehab satwa ya, satwa liar yang hasil penegakan hukum, terus penitipan dari translokasi juga dari PPS lain. Itu kita dapat satwa itu sebagian adalah dari translokasi dari PPS lain. Ada yang dititipkan di kita, terus juga titipan dari BKSDA. Itu semua itu harus di sini, apalagi yang satwa liar yang dilindungi undang-undang gitu. Contohnya seperti owa yang di sini. Owa? Ya, itu ada owa. Oh, owa. Itu adalah hasil translokasi dari PPS Tegal Alur Jakarta yang sebelumnya adalah hasil dari penegakan hukum seperti illegal trade gitu. Jadi seseorang yang jual gitu kan, satwanya diselamatkan kemudian dititipkan di sini. Kalau yang ini sejak tahun 2020. Ini kan tadi dilihat udah banyak ya binatang-binatang yang ada di Kampung Reklamasi Air Jangkang ini. Ya. Nah, jumlahnya itu secara keseluruhannya kira-kira berapa, Bang? Kalau sekarang kita ngerehab satwa itu sekitar 134 ekor satwa. 134. Yang kita rehab di sini ya, itu kita melalui proses rehab yang nanti kita akan kembalikan insting liarnya sehingga dia siap untuk dilepaskan ke alam, ke habitat aslinya. Dari yang jumlah sebanyak itu, jenis-jenisnya itu ada berapa binatang? Jadi kalau PPS ini kita itu ngerehab seluruh satwa ya. Jenisnya itu termasuk dengan primata, ada aves, ada mamalia, kemudian ada mamalia besar seperti rusa gitu kan. Dan juga itu ada reptil. Nah, itu semua jenis yang kita rehab di sini. Intinya itu adalah satwa liar yang dilindungi undang-undang yang kemudian kita rehab apapun itu hasil dari illegal trade, penegakan hukum, konflik dengan masyarakat, kemudian ada serahan masyarakat ya, seperti itu. Jadi kita tempatkan di pusat ini, pusat penempatan satwa ini, kita rehab, kita kembalikan insting liarnya sehingga mereka siap untuk dilepas liarkan kembali. Sehingga fungsi dari satwa liar itu untuk menjaga ekosistem itu berjalan dengan semestinya di alam gitu. Berarti jenis apapun bisa ya ditaruh di sini. Ya. Dan tempatnya juga memungkinkan ya untuk di setiap jenis satwanya. Selama ini masih memungkinkan dan kita masih melakukan rehab itu juga sebanyak 130 lebih dari satwa itu ya masih memungkinkan dan karena kita mengelola satwa negara, titipan negara, jadi mau nggak mau juga setiap ada kasus atau serahan dari titipan BKSDA kita harus terima. Ini owa serudung. Ini kita translokasikan dari PPS Tegal Alur Jakarta tahun 2020 itu yang memang ini sangat langka sekali dan habitatnya ada di Pulau Sumatera. Ini hasil illegal trade yang kemudian dirahab di tempat kita ini, di fasilitas kita karena PPS Alobi Bubble ini yang paling dekat dengan habitatnya yaitu di Sumatera gitu. Oh iya betul. Jadi nanti ketika dia udah kembali ke insting liarnya kembali, kita harus melepaskan kembali ke habitat aslinya di Sumatera gitu. Berarti ada waktu tertentunya gitu kapan dia harus dilepasin atau direhabnya berapa lama? Di setiap hewan yang ada tuh beda-beda atau gimana Ya, jangka waktunya? jadi proses peliharaan satwa itu memang berbeda untuk setiap jenis satwa. Satwa itu memiliki tingkat kejinakan itu berbeda. Karena kita juga dapat satwa itu kan berbeda kasus. Ada yang udah lama dipelihara dengan oleh pemelihara gitu kan. Otomatis itu kita butuh waktu lama untuk mengambilkan insting liarnya. Gitu. Oh iya. Ya, dan pekerjaan yang paling sulit itu adalah meliarkan kembali daripada menjinakkan gitu. Seperti ini mungkin butuh berapa tahun lagi untuk bisa dilepas gitu kan. Selama untuk mengambilkan insting liar ya dia harus tetap di sini. Treatment juga kita berikan kepada satwa itu berupa enrichment-nya, pakannya, vitamin untuk fisiknya apa segala macam. Biar mereka bisa bertahan di alam nantinya.
Berarti ada perawatannya juga ya di sini untuk Iya. di setiap hewannya. Ya, di setiap hewan itu kita ada perawatan, kita kasih enrichment, pengkayaan satwanya biar mereka bisa survive nanti dan bisa cepat beradaptasi di habitat aslinya ketika kita lepas liarkan. Kalau dilepas liarkan itu harus sesuai daerah yang dia asalnya, kayak misalnya tadi owa harus di hutan Sumatera atau gimana, Bang? Ya, kalau pelepas liaran satwa, satwa itu harus dilepas liarkan di tempat di mana dia berasal, di mana di habitat aslinya itu ada satwa itu sendiri. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngelepas satwa yang bukan dari aslinya mereka. Di luar habitat itu kita nggak bisa ngelepasnya. Kita harus ngelepasnya itu sesuai dengan habitat aslinya, gitu kan? Kita harus ada kajian populasinya, ada berapa jumlah di dalam habitatnya gitu kan. Terus cadangan makanan juga harus diperhatikan di alam begitu. Ada banyak indikator yang bisa kita lakukan untuk pelepasan satwa dari mulai cadangan makanannya sampai dengan populasi yang ada di alam. Itu menjadi indikator untuk kita bisa melepas kembali ke habitat aslinya. Di pusat penyelamatan satwa ini itu mulai aktifnya itu dari tahun berapa, Bang? Jadi kita pendirian PPS ini melalui kerjasama dengan BKSDA Sumsel, kemudian PT Timah sebagai sponsorship untuk seluruh kegiatan yang ada di PPS ini itu dimulai barengan tahun 2018. 2018. Ya, itu kita mulai semua untuk pendirian PPS ini, kemudian kita mulai menerima satwa titipan dari BKSDA Sumsel dan kita rehab sampai sekarang ini. Kalau di sini yang populasinya paling banyak itu binatang apa, Bang? Jadi kalau yang di sini sekarang yang kita rawat itu yang paling banyak jumlahnya itu adalah buaya. Buaya. Seperti kita lihat di sini adalah kita ada kandang rehab untuk buaya. Di sini air setenang ini kita sedang merehab sekitar 36 ekor buaya. Oh, banyak ya. Untuk peran dan komitmen dari PT Timah untuk konservasi satwa liar itu apa aja, Bang, yang sudah dilakukan? Ya, jadi PPS ini ya pendiriannya memang atas dari sponsorship dari PT Timah ya, yang mana PT Timah itu membiayai seluruh kegiatan yang ada di PPS ini, mulai dari pemberian pakan dan termasuk juga personal yang lainnya begitu. Peran pemerintah dan PT Timah itu sangat penting sekali untuk pendirian PPS ini. Itu seharusnya menurut kita itu adalah menjadi contoh untuk perusahaan tambang yang lain. Karena menurut kita cuma PT Timah yang melakukan bentuk konservasi untuk menambah populasi yang seperti ini. Ya, selama ini kita tahu bahwa efek dampak pertambangan yang dilakukan adalah melalui responsibility-nya itu adalah ke sosial seperti masyarakat, terus juga ada reklamasi apa segala macam itu kan. Jadi menurut kita PT Timah telah melakukan upaya konservasinya melalui PPS ini. Karena kita merehab seluruh satwa yang ada, kemudian kita lepasliarkan kembali ke alam. Sehingga populasi satwa liar di alam itu akan terjaga, malah akan bertambah harapannya begitu. Peran PT Timah sampai saat ini masih berkomitmen sampai sekarang untuk menjalankan PPS ini. Bang Randy, pesan untuk masyarakat terkait satwa liar apa nih, Bang? Ya, kalau pesan untuk masyarakat, kita kembali mengingatkan masyarakat itu jangan pernah pelihara satwa liar yang ada di alam, jangan pernah mengambil satwa liar di alam, apalagi membunuh satwa liar di alam. Apalagi itu adalah satwa liar dilindungi undang-undang, gitu kan? Karena satwa itu mempunyai fungsi penting untuk ekosistem dan habitat yang ada, gitu. Mereka mempunyai fungsi untuk penyebar bibit, mereka mempunyai fungsi untuk menjalankan rantai makanan yang ada di alam, gitu. Itu sebabnya mereka harus dipertahankan dan harusnya kita menambah populasi di alam untuk satwa liar yang ada, gitu. Apalagi di Bangka Belitung ini, gitu kan. Berarti banyak ya manfaat dari satwa liar yang ada di sini. Nah, Sobat Teens, perlu diingat bahwa kita tidak boleh memelihara satwa liar karena dengan itu kita dapat menjaga ekosistem mereka. Ya.